Halo adik-adik, kalian pasti tahu hewan yang suka ngumpet dan berlarian di dapur rumah kita. Dia adalah tikus. Tikus sering keluar malam buat nyari makan sehingga disebut hewan nokturnal. Tikus memiliki tubuh ramping dan ekor panjang. Tubuhnya ditutupi bulu halus berwarna coklat atau kelabu. Bertelinga besar dan gigi tajam. Mereka suka makan biji-bijian, buah-buahan, sayuran, dan serangga. Tikus pandai mencari makanan. Mereka bisa membongkar kemasan makanan yang sudah dijaga rapi. Oleh karena itu, jangan menaruh makanan di tempat yang gampang dijangkau tikus. Mereka juga bisa berenang dan memanjat dengan sangat lihai. Serba bisa ya, si tikus. Tikus adalah pengerat. Sering dijumpai di berbagai tempat, seperti rumah, gedung, dan lahan pertanian. Mereka hewan sosial dan sering hidup berkelompok. Tikus termasuk keluarga Muridae. Terdapat lebih dari 2.000 spesies di seluruh dunia. Mereka biasanya membangun sarang di bawah tanah, di dalam dinding atau atap rumah. Sarang biasanya terbuat dari daun, rumput, kain bekas, dan bahan-bahan lainnya di sekitar tempat tinggalnya. Tikus memiliki gigi yang terus tumbuh sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, mereka perlu menggerogoti benda-benda keras seperti kayu atau kabel listrik agar gigi-gigi mereka tetap terasah dan tidak terlalu panjang. Tikus memiliki indera yang sangat tajam, seperti indera penciuman, pendengaran, dan peraba. Lalu, apa saja jenis-jenisnya? Yang ini adalah tikus sawah, Ratus argentiventer. Tentu saja dapat dijumpai di sawah atau persawahan. Memiliki tubuh ramping. Panjang kepala dan tubuh 18-25 cm. Berikutnya, tikus hutan, Ratus thiomanicus, dapat ditemui di hutan. Tikus ini memiliki ciri khas berupa warna bulu yang beragam, antara lain hitam, coklat, dan kelabu. Lalu, ada tikus rumah. Mus musculus, jenis ini sering ditemukan di dalam rumah, bangunan, atau daerah pemukiman penduduk. Saat kalian sedang tertidur, mungkin saja mereka sedang berkeliaran di dalam rumahmu loh. Tikus ini memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan tikus sawah atau tikus hutan. Panjang kepala dan tubuh 7-10 cm. Ekor yang hampir sama panjang dengan tubuhnya. Selanjutnya tikus pohon, Maxon surifer, memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan tikus rumah. Panjang kepala dan tubuh sekitar 13-18 cm. Berikutnya tikus besar, Bandicota indica. Ditemukan di berbagai tempat, mulai dari sawah hingga perkampungan manusia. Panjang tubuh mencapai 30 cm. Kemudian, tikus tanduk Afrika. Memiliki gigi yang sangat besar dan tajam. Gigi mereka bisa tumbuh hingga 5 inci dalam setahun. Mereka menggunakan gigi itu untuk memperoleh makanan dari kulit pohon. Adik-adik, kalian tahu nggak? Seperti halnya kura-kura dalam video yang pernah kakak bahas kemarin. Tikus termasuk hewan yang juga cerdas. Mereka bisa memecahkan masalah yang rumit dan belajar dari pengalaman. Dalam beberapa tes, tikus bisa menunjukkan kemampuan yang sangat baik. Tikus juga punya daya ingat yang luar biasa. Mereka bisa mengingat lokasi makanan, tempat perlindungan, dan rute perjalanan mereka selama beberapa bulan. Tikus sering digunakan dalam penelitian tentang daya ingat dan belajar. Tikus juga memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Mereka bisa mencium bau makanan atau pemangsa dari jarak yang jauh. Oleh karena itu, tikus juga sering digunakan dalam penelitian tentang penciuman dan pengembangan obat-obatan. Selain itu, tikus adalah hewan yang rajin. Mereka bisa bekerja terus-menerus selama 2 hingga 3 jam tanpa henti. Si tikus adalah contoh pekerja keras, adik-adik.
Hal menarik lainnya, tikus adalah hewan yang gemar berkumpul untuk saling membantu mencari makanan, menjaga keamanan, dan membesarkan anak-anak. Mereka juga bisa meniru perilaku dan kebiasaan dari tikus lainnya dalam kelompoknya. Jadi, sekarang kita tahu betapa kita dapat banyak belajar dari kehidupan si tikus. Yang paling menarik adalah tikus merupakan hewan yang cukup unggul dalam melakukan regenerasi sel. Mereka mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan badan sendiri ketika sedang sakit. Tikus bisa menyembuhkan jaringan tubuh seperti hati, tulang, dan kulit dengan sangat efektif. Bahkan setelah mengalami luka parah. Selanjutnya, adik-adik, perlu kalian tahu, di balik semua keunggulan yang mereka miliki, keberadaan tikus di sekitar hunian kita akan sangat berbahaya. Tikus adalah hama dan bisa menimbulkan masalah di rumah. Mereka dapat merusak makanan, alat-alat rumah tangga, mainan kalian, kain dan pakaian kita. Mereka juga merusak bahan bangunan, seperti menggigit kabel listrik, membuat lubang, dan lainnya. Mereka dapat menularkan berbagai jenis penyakit, seperti demam berdarah dengue, malaria, leptospirosis, hantavirus, dan salmonellosis yang sangat berbahaya bagi manusia. Penyakit tersebut ditularkan oleh tikus melalui bulu mereka yang tertinggal dan beterbangan. Juga bisa melalui kotoran bekas buang air besar maupun kecil mereka. Seringkali, di saat berlari di dalam rumah kita, mereka meninggalkan kotoran dan air kencing di sepanjang yang ia lalui. Oleh karena itu, berhati-hatilah jika kalian berada di tempat yang pernah dilalui tikus. Singkirkan makanan jika telah diindus tikus. Tikus suka banget sama tempat kotor dan lembab. Jadi, kita harus rajin-rajin bersihin rumah dan lingkungan sekitar. Penting untuk menjaga kebersihan dan keamanan makanan kita dari tikus. Ingatlah untuk selalu menjaga kebersihan dapur dan menghindari menumpuk sampah. Menutup rapat semua lubang atau celah agar tikus tidak bisa masuk. Menyimpan makanan di wadah yang rapat dan terhindar dari jangkauan tikus. Namun, jika ingin menggunakan alat perangkap tikus atau obat-obatan pembasmi tikus, jangan dilakukan sendiri. Mintalah tolong kepada orang tua kalian atau memanggil ahli pengendalian hama terdekat. Jadi, itulah semua penjelasan kakak tentang tikus. Apabila kalian suka video ini, klik tombol suka ya. Jangan malu untuk bercerita juga ke teman-teman kalian. Atau kalian dapat membagikan video ini kepada mereka. Mereka akan senang mendengarnya. Nah, adik-adik, selanjutnya kakak akan bercerita tentang si tikus bernama Tommy. Semoga kalian senang mendengarnya. Di sebuah hutan yang tenang dan damai, di sana tinggal sekelompok tikus yang hidup bahagia. Mereka saling membantu satu sama lain untuk mencari makan, membangun rumah di bawah tanah, dan saling menjaga keamanan lingkungan mereka. Kelompok itu dipimpin oleh seekor tikus yang sangat pintar dan bijaksana bernama Tommy. Dia sangat disukai oleh warganya. Cara bergaulnya yang ramah selalu mengajak seluruh warga untuk hidup rukun dan saling menjaga. Karena kepintaran yang dimilikinya, dia juga membawa kesejahteraan bagi mereka. Dia mengajak warganya untuk gotong royong membuat saluran air jalanan untuk mencari makan serta rumah-rumah yang aman untuk mereka tempati. Suatu hari mereka mendapatkan masalah besar yang mengancam kehidupan mereka. Sebuah gempa dahsyat terjadi malam itu. Rumah-rumah mereka rusak, jalanan hancur, jembatan roboh, dan air membanjiri tempat mereka. Musibah itu membuat mereka mengalami kesulitan dan penderitaan. Beberapa keluarga tikus bahkan jatuh sakit dan membutuhkan pertolongan. Tikus-tikus itu juga merasa takut dan khawatir bahwa mereka akan kekurangan makanan. Sebagai pemimpin kelompok, Tommy memikirkan sebuah rencana.
untuk mengatasi itu semua. Dia mengajak seluruh tikus untuk bekerja sama, mengumpulkan benda-benda yang bisa digunakan untuk menyelamatkan. Dia membagi tugas kepada seluruh warga yang selamat. Tikus yang mempunyai sawah dan pintar mencari makan agar menolong yang sedang sakit. Warga yang masih mempunyai cadangan makanan lebih agar membagi sebagian makanan mereka kepada yang kekurangan makanan. Tikus yang pandai memanjat pohon agar mengumpulkan ranting dan daun-daun yang akan diberikan kepada tikus lainnya untuk membuat rumah atau memperbaiki rumah-rumah mereka. Tikus yang pandai menggali tanah agar membuat saluran air untuk mengurangi banjir. Tikus-tikus yang berbadan besar mengumpulkan kayu-kayu yang hanya terbawa air, membuat tempat-tempat perlindungan sementara, dan membuat bendungan untuk menahan air dari banjir. Mereka mulai mencari barang-barang seperti bambu, tali, ranting, dan daun. Mereka segera memperbaiki jalan, jembatan, dan rumah-rumah. Mereka berusaha memikirkan dan melakukan setiap detail yang dapat dilakukan agar segera pulih dari keadaan. Tommy bersama warganya dengan penuh semangat dan ikhlas melakukan semuanya. Setelah beberapa hari, akhirnya mereka berhasil melalui musibah itu. Mereka berkumpul untuk mengadakan acara makan bersama. Sebagai wujud rasa syukur atas apa yang telah mereka lalui, para tikus bersyukur dan sangat senang dengan kepemimpinan Tommy. Mereka juga bangga memiliki pemimpin sepertinya. Di acara tersebut, Tommy mengingatkan kepada warganya jangan pernah lelah memupuk kerukunan dan kerjasama. Mereka belajar bahwa dengan bekerja sama dan menggunakan akal, mereka dapat mengatasi masalah besar yang mengancam kehidupan mereka. Mereka juga menyadari bahwa tidak perlu merasa takut jika kita bekerja sama dan berpikir dengan cerdas. Dalam cerita ini, kita belajar tentang pentingnya bekerja sama dan menggunakan akal dalam mengatasi masalah. Kita juga belajar bahwa ketika kita bekerja sama dan memikirkan setiap detail, kita dapat mencapai tujuan bersama dengan efektif dan efisien untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Nah, adik-adik, semoga kalian dapat belajar dan berlatih untuk bekerja sama. Kalian juga dapat berlatih berpikir cerdas dan menggunakan akal dalam bertindak, apalagi saat menghadapi kesulitan. Sampai jumpa di video selanjutnya.